Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata siapa Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa yang beliau katakan? Makalah yang keberapa ini tadi? 13. Ada 13. Yang makalah yang ke-13 kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, in syi'ta jika berkehendak atau menginginkan siapa kamu, antakuna pada bahwa ada siapa kamu, ada apa? Khobarikana hurron itu merdeka, hurron itu merdeka. Kalau harron salah baca, oke. Harron itu panas. Kalau yang dimaksud bukan harron tapi hurron. Hurron itu merdeka. Fajruk, maka tinggalkanlah siapa kamu, maka tinggalkanlah siapa kamu kulla amrin pada segala perkara, atau kulla amrin pada segala urusan. Maksudnya apa? Maksudnya jika, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika kamu menginginkan bahwa kamu tuh menjadi orang sing merdeka, maka resepe sekok fajrukul amrin, maka tinggalkan segala urusan. Lah kenapa emangnya urusan tadi illam tajruk, yang jika tidak meninggalkan siapa kamu, apa kok ditinggalkan? Supaya kamu mendapatkan merdeka, maksudnya kebebasan. In tajruk, yang jika tidak meninggalkan siapa kamu hu pada kulla amrin, ikhtiaran di dalam pilihan, tarokta, maka meninggalkan siapa kamu hu pada kulla amrin, ittiraron dengan terpaksa. Kalau kalian ingin mempunyai kebebasan, maka tinggalkan segala urusan. Yang mana urusan kau tadi, jika tidak kamu tinggalkan sekarang, alias dalam keadaan yang masih ikhtiar, kita bisa milih, maka perkara tersebut akan meninggalkan kita secara terpaksa. Saya ulangi lagi, agak kalau tidak dicermati tidak paham. Balikkan dulu ke dalam hati kalian masing-masing, karena ini urusan hati, karena kita lagi membahas nasihat hati. Tidak pakai telinga. Lebih dari itu, yang dengar jangan cuma telinga, tapi dengarkan lebih dalam lagi, yaitu dengar memakai hati. Apa? Ini agak susah memang kalame Imam Abdullah bin Al-Haddad kau tadi. Harus mikir, tapi mikirnya tadi semua. Sekok kuping mendengar dengan baik, kemudian pikiran ngerekam dengan baik, kemudian disimpulkan dengan hati. Nah, itu. Kalau belajar tasawuf. Nah, kalau belajar yang lain cuma nganeng baik, kadang tidak payah mikir, nganeng juga bahwa makan babi hukumnya haram. Kamu nganeng guys cukup. Oh, haram yalah. Nah, kalau nih kalam-kalam model nasihat tasawuf macam kau tadi, tidak bisa kalau cuma nganeng pakai telinga. Makanya apalagi sing sibuk mainan dewek kau tadi, jangan harapnya hatinya tadi kesentuh. Saya yakin hati-hati kalian kok belum pada mati,
Jadi kalau berhubung hatinya tadi belum pada mati, maka usahakan kita bisa paham sampai ke hati. Karena nasihat itu heart to heart. Apa itu? Dari hati ke hati. Nasihat itu dari hati ke hati. Nah, makanya simak pakai hati, jangan pakai telinga. Telinga pasang dengan elok, kayak resap pakai otak semua hati. Saya ulangi lagi. Nasihatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad tadi. Jadi kalau kamu pingin bebas, merdeka itu maknanya bebas dari segala hal, apapun itu. Pingin jadi orang sing bebas alias senang, nyaman, nggak punya pikiran, nggak sampai timbul perasaan. Kadang kan sing kamu rasakan kini itu kan pikiran pusing, hatinya gelisah, sedih. Itu yang kamu takuti. Dua perkara ini, di pikiran pening, di hati gelisah, susah. Itu yang paling ditakut. Maka ketika seseorang kepingin bebas dari perkara tersebut, kuncinya cuma satu, tinggalkan segala perkara. Urusan apa baik tinggalkan. Kenapa? Karena perkara ini tadi, kalau kita tidak tinggalkan dalam keadaan ikhtiar itu kini kok ikhtiar namanya, kita masih bisa milih kehendak kita. Kita kok masih bisa milih, ini namanya ikhtiar dalam keadaan yang nggak ada paksaan, alias masih masih keadaan ikhtiar, bisa milih. Apa? Jika kamu tidak tinggalkan sekarang juga, maka kalian akan ditinggalkan atau kalian akan meninggalkannya secara terpaksa. Sampai sini bisa paham? Apa masih bulet? Masih bulet kan? Nah, ini saking dalamnya makna dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi tidak sembarang orang kok tadi bisa nyerna kok tadi. Saking dalamnya, apa? Dari hati. Saya akan ngambil contoh, mungkin dengan contoh ini kamu bisa paham. Jadi contohnya itu misal, segala perkara yang melekat pada diri kita, sing kita tuh kalau ndak ada dia kita pening, ndak ada dia juga kita ikut gelisah hatinya. Pikiran pening soalnya ndak punya itu, hatinya gelisah soalnya ndak punya itu. Apa itu? Contohnya, jangan duit, kalau duit itu yang lebih umum harta. Harta kan berarti nggak nyakup duit kan? Penamu hilang harta, hanya belinya pakai duit. Nah, kalau duit itu terlalu terlalu khusus. Kita umumkan menjadi harta. Oke. Harta itu kalau kita tidak lepas dengan sedekah, harta, saya ulangi lagi, harta itu kan punya kita kan sekarang itu, dalam waktu ikhtiar kita punya galak kan, ini pena, terus apalagi baju yang kita pakai kok tadi. Nah, harta yang ada di kamu gini tuh peci, yang perempuan kerudung, ada yang pakai cincin, ada yang pakai gelang. Nah, itu semuanya adalah bentuk dari harta. Termasuk kitab kalian itu ya harta, karena belinya ya nggak pakai daun. Apa? Jadi harta kalau tidak lepas dengan sedekah, suatu hari pasti dia akan hilang karena kematian. Dari mana hubungan dengan nasihat Imam Abdullah bin Al-Haddad kok tadi? Jadi gini, tadi kan Imam Abdullah bin Al-Haddad bilang, yang mana perkara tersebut itu jika tidak kamu tinggalkan sekarang, alias hatinya kok biasa baik, maka dia akan meninggalkanmu secara terpaksa. Terpaksa dalam arti menyangkut satu, diambil masa, lenyap karena masa, sehingga dua, ada kalanya dengan adanya takdir sehingga dia akan hilang, kemudian yang ketiga, sebab keadaan yang sudah berubah. Jadi harta tadi
Kalau dalam keadaan ikhtiar kita tidak kita sedekahkan, alias kita hatinya tuh nggak terlalu mengikat dengan harta yang kita miliki, maka nanti dia akan hilang juga, meninggalkan kita dengan adanya takdir kematian. Itu pasti. Disebut contoh tadi, paham? Maksudnya ini sekarang ini buat kita pening ini kalau nggak ada pas ngaji tadi tuh rado pas ngaji tiba-tiba pena hitek tadi tidak ada. Satu, pikiran pening, kemudian yang kedua hati gelisah. Kenapa gelisah? Aku nanti mengaji apa? Masa beli lagi 25? Padahal kemarin baru beli Jumat sore. Ini lah hilang gula, masih penuh misalnya. Nah, maka kalau kamu ingin bebas dari semua ketidaknyamanan yang kita ditinggalkan segala urusan. Jangan punya urusan dengan pena. Jangan punya urusan dengan pena. Kalau kamu punya urusan dengan pena, nanti ada masanya dia akan meninggalkanmu secara terpaksa. Ittiroron itu maksudnya terpaksa. Apa? Dengan mungkin diambil orang, mungkin dia habis. Ini akan menghilangkan apa, meninggalkan kita kok. Nah, maka sebelum dia meninggalkan kita, gunakan sing bermanfaat, maksudnya tadi hurron. Maka ketika dalam keadaan pilihan, kita punya pilihan pena kok tadi untuk maksiat atau ujung-ujungnya untuk manfaat. Nah, kita punya pilihan. Sebelum dia meninggalkan kita, berikan jejak-jejak kebaikan. Akhirnya beli pena hitek tujuannya untuk ngaji. Saya rasa pena hitek segini ngatamkan kitab kok tadi udah habis. Nah, duluan mana manfaatnya dihabiskan atau duluan takdirnya mendahului kalian? Nah, maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad bilangnya macam itu. Kalau kamu ingin bebas dari kepentingan-kepentingan kau tadi, ya sudah, jangan punya hubungan dengan harta, bentuk harta kau tadi. Atau kamu rubah saja, sebelum dia meninggalkan kita sia-sia, gunakan yang bermanfaat. Contohnya kalau duit tadi misalnya kita sedekahkan sebagian, akhirnya besok kembali. Kita ibarat kalau kita sedekahkan itu sejatinya bukan hilang, tapi dia pindah tempat. Yang asalnya di dunia, ketika kita keluarkan pindahnya ke akhirat, dan itulah yang milik kita sejati. Orang punya duit 1 miliar kok sedekahnya kok cuma 10.000, besok di akhirat ya kekayaannya cuma sebesar 10.000. Yang sisanya kok tadi itu 9 berapa tuh tadi? 9.999.999.999 rupiah yang di dunia, yang 1 rupiahnya diinfakkan. Nah, ini nanti adalah yang kembali ke surga, menjadi tabungan di akhirat. Nah, makanya sebelum kita tinggalkan itu gunakan yang bermanfaat. Baju, harta-harta kita tadi pakai sebelum meninggalkan kita, karena kita semakin ngembang badannya, semakin kalau semakin gemuk gitu kan ya. Atau dia nggak gemuk tapi dia masih kecil sehingga dia tumbuhnya bisa lebih tinggi. Asalnya bajunya kok tadi seko, karena dia tumbuh tinggi jadi cingkrang. Baju dari kelas 1 MTS ganti-ganti. Sampai kelas 3 alia. Akhirnya sing asale kombor macam kok jadi sing asale kombor kan tiba-tiba jadi melepet semuanya gitu. Serba dak muat galo. Sebelum dia meninggalkan kita karena mereka harta tadi tidak bermanfaat, maka gunakan yang bermanfaat. Atau kalau harta tadi bisa disedekahkan. Contoh lagi, itu buat pening harta. Yang kedua, misal contoh lagi jabatan. Jadi sebelum jabatan itu tadi kalau dia tidak
kita lepas dengan ikhlas jabatan ini tadi, maka suatu hari pasti jabatan itu akan dijabut oleh keadaan. Keadaan itu termasuk darurat, bukan pilihan. Jadi punya jabatan sesuatu. Itu kalau kita mendapatkan jabatan, maka kita gunakan yang seikhlas mungkin. Contohnya, contoh paling kecil di kelas lah, misal kamu menjadi seorang ketua kelas. Nah, maka jadi ketua kelas tadi, jadikan ketua kelas yang ikhlas. Maksudnya ketua yang ikhlas itu gimana? Semua yang ada di kelas dipikirnya. Nanti misalnya ngurusi piket ke tadi siapa, dia yang bagian ngobrai. Nengok duit kasko tadi belum terbayar, ngobrai seksi bendahara. Pak bendahara, tolong anak-anak dikondisikan, suruh nyetorkan kasnya. Nah, ikhlas soalnya. Dia mimpin kelasnya tadi ikhlas. Nah, sebelum dia kalau dia tidak ikhlas, maka nanti suatu saat jabatan ini akan habis. Contohnya apa? Nanti ketika naik kelas otomatis naik kelas, ayo otomatis ganti. Sama lagi, misalnya kayak presiden masa jabatannya 5 tahun. Nanti kalau sudah 5 tahun ganti presiden. Maksudnya apa? Maksudnya jabatan kau tadi jangan disia-siakan, gunakan yang seikhlas mungkin. Alias apa? Menjalankan apa yang menjadi tugas dari jabatan tersebut. Sebelum dia nanti meninggalkan kita yang memiliki jabatan tadi. Kenapa? Kalau dia sudah meninggalkan kita, alias orang yang memiliki jabatan, suatu saat dia akan dimintai pertanggung jawabannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'uliyatun an ra'iyatihi. Nah, mana tuh ra'i tadi kata ada. Tri juga mana? Ada. Jadi itu yang jabatan. Sehingga 3 contohnya lagi. Misalnya maksiat. Maksiat itu ya juga membuat kita pening, kemudian hati kita gelisah, nggak tenang. Coba kamu melakukan maksiat itu, nggak tenang itu uripe, pikiran terus. Apa? Jadi maksiat kalau kita tidak kelas 3 kemarin sudah elok-elok di depan, apa pula mundur. Jadi maksiat kau tadi kalau tidak kita tinggalkan karena taubat, kita tidak tinggalkan karena taubat. Ilam tatsrukhu ikhtiyaron. Kalau kita tidak tinggalkan dalam keadaan pilihan, kita bisa milih di situ. Kita ada maksiat dalam diri kita tadi, kita tinggalkan. Yang asalnya punya kebiasaan lambat terus, saking seringnya jadi panjang, ada mat wajib mutasil di situ. Jadi lambat terus. Siapa yang memutuskan untuk meninggalkan orangnya? Orangnya yang memiliki putusan. Saya akan tinggalkan kebiasaan buruk saya yang sering terlambat kok tadi. Dengan apa? Dengan taubat. Nanti suatu hari pasti akan ditinggalkan secara paksa orang tadi dengan maksiatnya. Bisa meninggalkan. Orang kok tadi bisa meninggalkan maksiat, tapi bukan keadaan ikhtiar. Bukan pilihan, tapi karena keadaan darurat. Yaitu apa? 1, orang kok tadi yang biasanya dia terlambat, jadi terlambat terus gara-gara, atau karena dia nggak mengikuti, sehingga apa? Ya tidak ada kata terlambat lagi, tapi nyesal soalnya apa? Jadi ketinggalan selamanya. Kenapa? Karena ada musibah. Contoh, misalnya masuk kelas kok tadi senengnya kan terlambat terus.
atau ngaji tadi senengnya kan terlambat terus. Maka pilihan kita mau nggak meninggalkan keterlambatan kok tadi pada diri kita, pindah, jangan terlambat lagi. Dengan cara apa? Taubat awak harus disiplin, harus tepat waktu. Awak jangan keluar dari batasan-batasan disiplin. Dia berubah sendiri, ada pilihan di situ. Nanti suatu hari keterlambatan ini yang akan meninggalkan kamu secara terpaksa gara-gara kamu ada musibah. Akhirnya apa? Dia kena musibah, ternyata dia ya macam-macam musibah apa? Misalnya kecelakaan. Akhirnya tidak sekolah sama sekali. Otomatis orang tua tadi meninggalkan sekolahnya karena musibah dan akhirnya nggak dapat. Maksudnya apa? Maksiatnya kok tadi sudah berubah menjadi bentuk penyesalan. Dia akan meninggalkan kita juga sama baik. Atau orang sing asale maksiat berbuat apa? Berbuat mencuri misal. Gara-gara kena musibah, tangannya kok tadi apa? Potong misalnya. Akhirnya apa? Dia tidak berbuat mencuri lagi. Otomatis orang kok tadi meninggalkan mencuri bukan karena itu pilihannya, tapi dia karena kena musibah. Ini yang dinamakan meninggalkan karena ada keterpaksaan darurat. Suatu saat pasti dia akan meninggalkan, tapi bukan secara pilihan, tapi secara keadaan. Nah, itu berarti kan lewat musibah atau penyakit, bahkan yang paling parah yaitu kematian. Nah, makanya sekarang masih merasa saya kok masih sering maksiat, nah, maka berhenti, silakan. Berhentinya apa? Berhenti karena pilihan kita sendiri, kita milih untuk tobat, tidak mau melakukan lagi, daripada itu datang nanti secara terpaksa. Itu apa? Kena musibah atau berpenyakit, kamu sakit, kemudian yang terakhir itu yang ditakuti orang itu apa? Kalau sudah mati. Otomatis kalau sudah mati kita tidak akan maksiat lagi, tapi meninggalkan maksiatnya tadi karena keadaan takdir yang sudah menjemput. Nah, sangat disayangkan apa? Nanti di akhirat nggak ada catatan kita pernah bertaubat. Padahal orang sing mau bertaubat Allah di akhirat nanti ya santai baik. Alias apa? Walaupun dosanya banyak, walaupun dosanya andaikan langit sama bumi kok tadi digabung, itu lebih dari itu misalnya. Tapi dia sudah pernah taubat. Tadi Astaghfirullahaladzim misalnya kayak gitu, pernah kayak gitu, maka Allah di akhirat nanti ya gitu ngeluarkan sifat Ghafurur Rahim, awak kau maha pengampun, akhirnya diampuni. Ya wes nggak apa-apa, dosanya segitu gede tidak apa-apa, sementing kamu di dunia dulu pernah nangis kan, kamu pernah nangis, ngampuni dosa, tidak diulangi lagi kan waktu itu. Tidak, ya Allah saya sudah terakhir itulah, dosa saya gede ini kan, tapi awak sudah tobat, setobat-tobatnya tidak ngulangi lagi. Allah langsung mengeluarkan sifat Ghafurur Rahimnya, ya wes saya ampuni. Tapi kalau sudah tobat, sudah ya Allah, tapi kepleset lagi. Oh, saya mampir dulu ke situ, ke sebelah, dicuci dulu di neraka, macam tuh. Terus lagi yang buat kita pening, buat kita gelisah, yang sering dialami oleh anak-anak muda adalah orang yang kita cintai. Apa itu? Kalau tidak kita letakkan di tempat yang benar, cinta kau tadi, hati-hati, awas, jangan nengok ke jendela. Yang cinta-cinta, nengok. Yang punya cinta-cinta kau tadi, perhatikan. Belum cinta ini meninggalkan kita, maka gunakan cinta ini kepada tempat yang benar. Gunakan tempat sing benar. Mencintai apa? Mencintai ilmu, mencintai Al-Quran. Kalau mencintai Bang Asraf jangan dulu, karena mencintai Bang Asraf untuk saat ini itu belum dikatakan benar, ya itu masih dikatakan salah.
Jadi jangan diletakkan dulu sebelum cintaku tadi berada di tempat yang benar. Kenapa? Suatu hari Allah akan paksa orang yang punya cinta itu dengan perpisahan. Perpisahannya banyak macamnya. Kenapa? Mungkin karena sebab dia musuhan, sehingga saling cinta dibalik Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh, padahal dia dulu adalah orang yang sangat dicintai. Dan ini paling banyak terjadi. Kamu tengok dewe orang yang saling suko-suko itu. Sekarang kalau ditanya, oh dia saling musuhan. Padahal dia adalah pertama kali adalah orang yang paling dicintai, tapi berubah. Ketika ada masalah berubah jadi apa? Saya paling benci dengan dia. Pagi masih bilang saya paling cinta sama dia, sorenya saya paling benci sama dia gara-gara dari pagi kok tadi sampai kok tadi rednya cuma dicentang biru doang. Akhirnya apa? Diputuskan sama dua pasangan kok tadi memutuskan. Sudah saya tidak cocok lagi dengan Anda. Sudah nggak bilang kamu lagi, bilang Anda. Saya nggak cocok lagi dengan Anda. You and me. Gitu. Kamu sama saya sudah. Kalau bahasa Qur'annya hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan saya dan kamu saat ini. Nah, bahasa Qur'annya hadza firaqu baini wa bainik, yaitu apa? Ucapan yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa banyak tanya, enggak mau sabar. Akhirnya Nabi Khidir bilang, "Sudah cukup. Hadza firaqu baini wa bainik. Kamu enggak cocok sama saya lagi. Jangan ikuti saya. Ini perpisahan saya sama kamu." Nah, pagi paling dicinta, sorenya paling dibenci. Maka gunakan cinta pada yang tepat sebelum cinta ini meninggalkan kalian secara terpaksa. Terpaksanya apa? Takdir Allah yang mengatur hatimu senang sama orang, Allah juga yang ngatur hatimu supaya benci sama orang. Nah, kayak tadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan kita selalu minta berdoa supaya Allah menetapkan hati kita tetap dalam keimanan Islam. Ya tadi paling pentingnya di situ cinta kita letakkan. Cinta yang pertama tuh harus cinta itu suci. Cuma ada orang yang mengotorinya, yang menodainya. Siapa? Anak-anak muda yang belum pada masanya sudah menunaikan kalimat aku cinta padamu. Itu adalah sama dengan orang sing menodai cinta. Cinta itu suci, guys. Cinta itu suci. Tapi kalau cintanya digunakan pada yang tepat. Karena cinta ini fitrahnya manusia. Allah ngasih bekal kita cinta. Digunakan untuk apa? Pertama, Allah nyuruh supaya kita cinta kepada Allah. Yang pertama, kamu kudu seneng sama Tuhanmu. Cintanya dipakai untuk itu, bukan untuk mencintai seseorang masih wallah, orang atau zat selain Allah. Allah paling cemburu. Kamu tuh dikasih cinta sama awak, tapi kamu gunakan cintanya malah untuk orang lain, bukan untuk awak. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, dia tiada di sholat subuh, dia tiada di sholat zuhur, dia tiada di sholat asar, dia tiada pula di sholat maghrib dan isya. Kemana dia? Karena dia lagi cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia apa? Tidur. Tidur itu perkara dunia. Lah kok kamu milih nggak jamaah, nggak sholat, nggak, masih ngantuk, tidur dulu. Nah, ini namanya cinta kepada tidurnya. Kalau orang sudah cinta sama Allah, dia akan tinggalkan tidurnya walaupun matanya tinggal 5 watt itu. Masih kriep, tapi aku cinta sama Allah kok, aku bangun, ayo semangat. Nah, gitu. Akhirnya apa? Wudu. Bentuk cintanya tadi.
Akan dibela-belain, kan namanya cinta gitu. Apalagi cinta mati. Yang namanya cinta mati itu wis buta. Bahkan kata dia orang, andaikan dia di pelosok hutan sekalipun, saya tidak akan tinggalkan sholat walaupun nggak ada air, karena Allah masih memfasilitas tanah, yaitu digunakan untuk tayamum. Orang kalau sudah cinta dia akan bela, bukan cari alasan, tapi dia akan tuju supaya yang dicintai itu tadi terwujud. Akhirnya apa? Sholat. Maka anak muda sekarang jangan pakai cintanya kepada hal sing berarah kepada yang membuat Allah murka, bukan membuat Allah cinta. Itu diperhatikan. Khususnya santri itu sahibul ilmi, wong sing tahu ilmu galok wis pernah ditanya, kalau ditanya hukumnya tahu galok. Cuma masalah itu tadi ilmunya kok jauh nian, ndak diamal-amalkan. Maka orang sing berakal dia meninggalkan sesuatu sebelum sesuatu itu dipaksa pergi darinya. Jadi dia memang kayak pena tadi, dia akan mempersiapkan kepergian pena tadi. Ya pakai apa? Ya pakai ditulis tadi. Enggak bisa, tapi bermanfaat daripada ditinggalkan secara sia-sia. Kemudian yang dimaksud makna merdeka adalah bebas dari jebakan dunia yang fana. Bebas dari jebakan dunia fana. Kalau tadi semuanya kita dikasih ini tadi, semuanya adalah jebakan semua. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk akhirat. Itulah dunia. Waqala, dan berkata siapa Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalimatnya cuma sekelumit tapi penjelasannya butuh sing panjang. Kira-kira sebelum pindah ke tadi kamu sudah paham? Dari contoh ke tadi paham kan? Nah, itulah yang dimaksud. Ma'urifa, tidak diketahui. Qadru syai'i, apa nilainya sesuatu. Ma'urifa, tidak diketahui. Qadru syai'i, apa nilainya sesuatu. Bimisli diddihi, dengan sepadanya kebalikannya asyai. Tidak diketahui nilainya sesuatu kecuali dengan sepadan kebalikannya. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Jadi tidak diketahui nilainya sesuatu bimisli diddihi, dengan sepadan kebalikannya perkara tersebut. Yang bisa ngasih contoh dapat apa jenenge? Risol mayo. Risol mayo 2, cirengnya 2. Nah, 1000-nya ayo. Yang putra belum tahu. Oke, langsung datang. Langsung datang ke rumah. Belum. Jadi tidak diketahui nilainya sesuatu bimisli diddihi, dengan sepadan kebalikannya syai' tadi, perkara tersebut. Ada yang bisa ngasih contoh? Atau ada yang sudah paham dari kalimat sekelumit itu? Ada yang paham? Jadi tidak diketahui nilainya sesuatu dengan sepadannya kebalikannya sesuatu tersebut. Oke dulu. Wala tasalla, dan tidak terhibur al-musabu, siapa orang yang kena musibah. Wala tasalla, dan tidak terhibur al-musabu, siapa orang yang kena musibah, bimisli dzikriman, dengan sepadannya menyebut seseorang. Bimisli dzikriman, dengan sepadannya menyebut seseorang.
usiba yang kena musibah siapa man, bimisli musibatihi dengan sepadannya musibahnya al-musab, bimisli musibatihi dengan sepadannya musibahnya al-musab. Sudah dapat gambaran dari dua kalimat kok tadi? Sudah? Ada yang mau nyoba? Jadi gini, ini tengok. Ma'urifa qadru syai', tidak diketahui nilainya sesuatu. Kita nggak bisa menilai perkara itu berharga apa tidak bimisli diddihi, kecuali dengan mendatangkan kebalikannya perkara tersebut. Belum paham juga? Ya Allah. Kita gini, sekarang kita ambil contoh. Kamu tahu sehat ini nikmat apa enggak? Bagaimana kamu tahu kalau sehat itu nikmat? Karena kita sudah pernah sakit. Jangan jadi seperti Fir'aun yang nggak pernah sakit sehingga Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Nah, coba kita tuh kalau sudah sakit, kita ya Allah sakit gigi beda, usah sakit sing stroke gitu. Sakit gigi beda, ini kan paling banyak sakit gigi budak-budak tadi. Soalnya apa? Hobi makan yang masih panas, gorengan masih panas langsung emplok, au katanya. Agak di mulut tuh jadi goyang lidah, gitu kan? Gara-gara kepanasan, kadang gede-gede, gitu. Kuah-kuah yang panas masih diseruput juga, masih panas. Atau yang saking kedinginan nih, asalnya minuman itu tadi tidak dingin-dingin amat, masuk itu joidi, akhirnya ngembung, jadi keras kayak batu. Nah, hobinya macam itu, langsung dicokot, digigit, masuk ke mulut, goyang lidah lagi, kedinginan. Akhirnya apa? Sakit gigi, doyan sing manis-manis, habis doyan makan sing manis-manis, agak malame sebelum tidur tidak pernah sikat gigi. Akhirnya disitulah ya. Habis makan apa, baik makan jering, malamnya enggak sikat gigi. Sampai subuhnya mau sekolah, kok nengok jam kok wes wayahe masuk sekolah, enggak sempet sikat gigi. Akhirnya mandi. Akhirnya nginep lagi sampai malam, enggak sikat gigi lagi. Lanjut sampai hari ketiga. Gitu terus. Dan sampai pada detik ini yang giginya sudah hilang, nah itu berarti gara-gara itu. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita sudah sakit gigi, kita baru merasa gini, ya Allah, alangkah mahalnya sehat ya tadi, ya pengen cepat sembuh, gitu. Pasti saya yang sakit gigi kalau agak besok mulai kalau lah sehat lagi, awak rajin sikat gigi lah. Atau yang nggak dikasih sakit gigi, tapi dikasih demam, sampai gigil pada meriang, bahasanya kan meriang. Panas tapi dingin, badannya dipegang panas, keningnya kok tadi panas, kaki jadi pegang dingin, wah meriang tadi. Akhirnya apa kalau ditanya? Kalau yang cowok pasti pikirannya, awak nak mati besok nampaknya tadi. Perbedaan cowok sama cewek kalau lagi sakit itu, yang cowok pasti pikirannya langsung ninggalkan wasiat. Teruntuk emakku, mak tolong itu barang-barang yang ada di situ besok kasihkan ke adik. Langsung ninggalkan wasiat. Sing laki-laki. Kalau sing perempuan enggak gitu amat. Kadang sakit masih dibawanya kan kadang. Nampak dari mana? Ya nampak dari orang kalau nikahnya lah biasanya. Kalau yang laki-laki sakit itu ninggal wasiat. Jadi kalau awak abang lo tadi ninggal duluan, ya terserah, adik mau nikah lagi nggak apa-apa. Tapi jangan pakai hartanya mas. Kata-kata. Kamu sama suami barumu jangan ninggali rumah yang saya bangun pakai jerih payah saya kok keringatan gitu tadi. Boleh nikah lagi, tapi jangan di sini. Ingat,
cari harta dewek. Jangan awak susah-susah kayak tadi awak ninggal yang suamimu malah kamu ajak kepada bangunan yang dulu saya bangun dengan penuh keringat kok tadi. Nah, jadi kalau yang cowok sakit kayak sing cewek sakit, sing istri sakit, anaknya nangis, wah asalnya menggeringgung gitu, tidak jadi ngurusi anak lagi, akhirnya mandi anak lagi, masak lagi untuk suami, masih sakit ya sebenarnya. Nah, dia waktu luang baru ngeletak, sakitnya ditutup-tutupi. Makanya makmu tuh lebih pandai menyimpan rasa sakitnya. Kadang ditanya sehat mak, nah, sehat lah mak, gue dah mak batuk dikit itu kayak. Barang batuk kan tadi, barang batuk. Gitu. Waktu ditengok berdarah gitu kan, waktu berdarah mak anaknya curiga, ngapa mak tengok tangannya? Nggak apa-apa, mak tadi habis beli gorengan sausnya kebanyakan. Oh, berdarah ya kan, berdarah akhirnya apa ya wes, makmu itu paling pandai menyimpankan rasa sakit. Makanya kamu yang di pondok jangan alasan sakit makmu saja pura-pura sakit, sing kamu di pondok malah pura-pura. Yang mak itu pura-pura sehat, sing kamu malah pura-pura. Nah, itu cukup. Itu sudah cukup jadi anak durhaka lah tuh, cukup. Mae bela-belain kerja kok tadi pura-pura sehat walaupun sakit. Sing anake demi meninggalkan sekolah, demi meninggalkannya ngaji, dia pura-pura sakit. Terus dikasih sehat malah. Nah, jadi orang yang tahu rasa nikmatnya sehat adalah orang-orang yang pernah sakit. Contoh lagi, kita paham tentang mahalnya waktu. Yang bisa merasakan mahalnya waktu adalah orang yang pernah menyia-nyiakan waktu. Apa? Sekarang jangan tanya sama kelas 1 MTS. Karena yang kelas 1 MTS ini banyak menyia-nyiakan waktu. Oh, kalau ditanya sudah hatam belum Aqidatul Awam? Sudah sebagian. Coba ditanya lagi, Hidayatus Sibyan? Apal Gus muqaddimah. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Terus bawahnya apa? Itu tidak tahu. Kemudian tanya lagi, gimana ala-alamu? Kalau nanya sama kena kelas 1, dia belum tahu berapa mahalnya waktu. Kita bisa tahu kapan mahalnya waktu, tanya sama datuk-datuk tadi. Nenek-nenek, tanya. Ayo-ayo sing sudah kelas 3 aliyah ke tadi. Coba kita tanya. Mahal enggak waktu yang kamu sia-siakan ke tadi? Mana imritimu? Mana aqidatul awammu? Iya. Mana faraidmu? Udah? Ada semua Gus, jangan khawatir. Di mana? Di mari Gus. Saya sudah simpan semua kata-kata di buku. Al ilmu soidun katanya. Ilmu itu buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ikatlah ilmumu, ikatlah buruanmu dengan tali kalau hewan, kalau kita dengan menulis. Katanya ayo kelas 3. Ayo sekarang kalau ditanya memang sekarang lupa, tapi nanti saya akan bukakan kitabnya. Agak ada di situ, agak dulu, tapi nyari dulu ya. Oh nampak kemarin tidak lulus taktis. Sudah. Akhirnya apa ya wes berarti kitabnya tidak lengkap ya sudah. Habis. Mana ilmunya? Masih ada. Wah kalau ilmu yang bab gua tadi hilang, soalnya belum ditambal. Ya berarti tidak ada lah kalau cantik. Terus dalil lagi yang ayat lagi kan didalil lagi. Santai Gus, ada satu lagi. Apa? Al ilmu fis sudur la fis sutur. Apa itu? Ilmu bukan di tulisan Gus, bukan di buku. Ilmu tempatnya di hati. Agak dulu Gus, saya akan tengok di hati. Ada apa enggak?
diingat-ingat itu. Wadah nemu Gus. Wanta kemana tuh? Perasaan awak dulu lagi ingat-ingat. Kini nggak lupa Pak. Wah sudahlah kalau gitu. Ada? Lah ada lagi Gus. Hilang sudah. Oh ya sudah berarti. Yang kelas 3 aliyah adalah orang-orang yang tahu berapa mahalnya waktu yang dulu telah disia-siakan. Saya walaupun jadi di depan ini menjadi gurumu, itu juga sama. Di depan ini lebih merasa waktunya lebih mahal daripada kalian. Karena kalian walaupun sejatinya banyak yang ketinggalan, tapi kalian masih berada di dalam pondok. Lah yang awak sudah di luar pondok, nggak ada pondok lagi. Tetap awak juga punya penyesalan alias apa? Punya apa merasa kehilangan waktu dulu yang sudah disia-siakan. Ya walaupun kalau ditanya ya tetap masih ada yang nyantol, tapi ada juga banyak sing hilang. Sama baik kalau ditanya tadi. Nah, itu. Kemudian kita bisa merasa indahnya keamanan kalau kita tidak pernah merasa, kalau kita sudah pernah merasa takut. Siapa yang bisa merasakan keindahan, keamanan, kenyamanan? Kalau kamu mau tanya, silahkan tanya kepada anak-anak kecil yang sekarang dibunuh sia-sia oleh pasukan orang Israel. Dia adalah orang-orang yang bisa atau merasakan indahnya kenyamanan. Kalau kita Indonesia ditanya, kini apalagi kita tidak pernah ketemu sama namanya penjajahan dulu, cuma nganeng ceritanya baik. Itu kita pasti menyia-nyiakan keamanan kita. Zaman dulu apa namanya waktu dalam kondisi sing gaduh macam tuh dia pingin bagaimana saya bisa dapat ilmu kalau perang terus, ya kan? Tapi sekarang yang sudah nggak perang malah menyia-nyiakan ilmu. Alias apa? Malas-malasan, sekolah malas, belajar malas. Nah, suatu saat kamu akan bisa merasakan itu nanti, tapi nunggu perang dunia ketiga kok tadi. Kalau wis perang dunia ketiga, kamu baru kangen lah tuh. Oh iya, ternyata dunia nyaman tuh enak. Kemarin ngapo dakwah gunakan semaksimal mungkin. Kini tiba perang pula kok tadi. Waduh, akhirnya kalau ditodong orang matilah sudah. Gak ada harapan hidup lagi. Seperti orang sing bisa mengatakan cahaya kok indah apa tidak, itu bagi orang yang sudah pernah merasakan kegelapan. Buktinya apa? Kamu kalau pas lagi mati lampu kan heboh. Ya, kok mati lampu? Kecuali pas mati lampunya tuh pas ngaji. Nah, kalau itu lain bunyinya, malah alhamdulillah katanya tadi. Tapi kalau pas lagi nobar, jengkelnya nama Mas mati lampu PLN kok tadi. Demo PLN. Gara-gara pas nobar malah mati lampu. Kesalnya bukan main kalau yang itu. Kalau saya pas ngaji mati lampu, ya Allah mati lampu gelap jadinya. Jadi kan malah alhamdulillah. Apalagi yang paling kompak tuh biasanya yang paling ngeramein ini rombongan kelas 3 kok tadi. Pas mati lampu, alhamdulillah. Jadi kalau kamu tanya indahnya cahaya kok tadi sama orang sing buta, oh ya ditanya kayak mana matahari indah. Indah dari mana blon? Enggak tampak kok tadi mana. Dari lahir aja tidak bisa nengok keindahan kan cahaya sama gelap. Kalau ditanya orang buta itu ya tidak tahu gelap ya tidak tahu cahaya, dia tidak tahu bedanya yang mana. Kita tahu gelap karena ada perbandingan dengan cahaya, jadi tahu kalau yang hitam karena padahal ya hitam koda tidak tahu juga. Kalau orang buta ditanya, kamu kan nggak bisa nengok, ngapalah itu gimana lah? Kamu kalau pas kini tuh nengoknya kayak mana? Hitam gitu, apa gelap? Masalah aku tidak tahu gelap yang mana, hitam yang mana. Jadi kalau orang buta ditanya warna, ya gak tahu. Apalagi dari lahir butanya, belum sempat nengok warna. Ya tidak tahu. Nah yang tahu merasakan keindahannya terang benderang macam itu adalah orang-orang yang pernah gelap. Andaikan orang buta kok tadi terus dibukakan matanya bisa nengok. Wah dia langsung, kalau dia orang Islam tuh langsung muji-muji Allah. Alhamdulillah.
Masya Allah. Padahal baru nengok di rumah ya, baik. Misalnya baru operasi, diganti pakai matanya orang yang mati gitu kan. Oh, pasang orang lampunya apa? Matanya orang mati kan tadi. Akhirnya dia dioperasi. Bisa nengok. Hmm? Baru nengok kamar. Wah, kok kebentuk ya apa kok tadi? Wah, belum bisa bantal padahal. Dia ngebantal heboh. Wah, yang pupu biasa kan. Wah, heboh. Nengok tangannya, wah, bagus sih gitu. Baru nengok tangannya. Nengok rambut terus heboh, ngaco di cermin. Ya oh, mata awak ternyata gini bentuknya tadi. Selama kata dia awak tidak pernah nengok ya apa bentuknya. Baru di kamar. Padahal kamarnya itu ya terbuat dari papan gitu kan. Plafonnya ya genteng langsung tembus. Temu anak tikus lewat. Wah, apa apa gitu. Gitu. Nengok cicak heboh. Wah. Biasanya pernah dengar suaranya apa? Cek gitu-gitu bisa nih. Kalau nggak ya tekak katanya. Nganeng gitu-gitu, tapi selama kau belum nengok mana bendanya tadi. Wah itu heboh langsung. Nah. Akhirnya apa, dari kamar keluar, nengok ke rumah, wah langsung heboh lagi. Nengok ada pohon, tidak tahu pula namanya apa gitu kan, karena masih baru pertama kali. Terus nengok awan, ya Allah bagus sih gitu kan. Orang apa? Karena orang baru pertama kali melihat cahaya, akhirnya indah. Nah orang yang pernah mengalami melihat kegelapan, itu akan merasakan bahwa cahaya itu adalah yang terindah. Nah bulan apa namanya? Mana tadi? Itu. Jadi kita tidak tahu, tidak bisa menilai sesuatu kecuali dengan kebalikannya. Kemudian yang kedua, walatasal al-musab, orang yang kena musibah ikut tidak ada hiburan. Ini perhatikan. Jadi kalau kamu sekarang merasa kena musibah, ini perhatikan. Latasallal musabu, orang yang diuji kena musibah itu tidak akan merasakan kegembiraan atau terhibur kecuali bimisli dzikriman usiba bimisli musibatihi. Itu apa? Dengan merasakan orang lain kena musibah juga. Contoh kayak kamu misal, kayak awak lah gini, awak kemarin di kelas 1 MTS, awak cuma setengah tahun, anak sakit, akhirnya balik ke rumah. Setelah balik ke rumah, balik lagi setelah Syawal, akhirnya ngulang. Nengok di jadwal apa nama-nama yang naik kelas, awak nengok di kelas berapa? Nengok kelas 2 MTS, awak tengok nama-namanya gitu. Jumlahnya kan sekitar berapa? Hampir 300 orang ditengok. Tapi awak tuh lah positif tidak naik mesti. Akhirnya dicari, tidak ada. Pas. Alamat nyari yang di kelas 1 lagi. Tengok di kelas 1. Tengok di A, kelas A, tidak ada. Kelas B. MM ya kok. Muhammad, bukan. Ada lagi C. Tidak ada juga. D ditengok. Tidak ada. Waduh, masa awak tidak ada juga di kelas 1. Terus awak naik di mana? Akhirnya nengok kelas D gak ada. Kelas E. Tidak ada juga. Kelas E sampai kelas F. Tengok lagi. Kelas F. Wah, tidak ada. Di mana? Diulang lagi dari kelas F. Mana tuh? Kelas E. Akhirnya ketemu ada di kelas E. Aku tadi Muhammad Taufik atau alamat Jambi bin balik kelas 1. Tapi apa? 1, tidak senang, gelisah hati. Gini, ya Allah, kemarin tuh sakit awak tapi tidak naik, ya gimana lagi tak apa. Awak ngerasa nggak bisa tersenyum di kelas tadi. Walaupun anak-anak tadi banyak yang tersenyum. Ya naik semua kok. Yang asalnya kelas 3 MI naik kelas 1 MTS-nya. Senyum-senyum, ngotak-ngotak. Awak ngerasa kayak kamu nggak naik kelas, akhirnya ketemu adik kelas yang mana adik kelas aku tadi tidak kenal galak orangnya. Awak ya Allah, aku mikir gini, awak tidak ada yang kenal sama kelas yang adik kelas awak tadi dulu. Akhirnya awak jalan,
nyari bangku, mana bangku kosong. Yang di depan kosong. Pas awak duduk, dia nyapai. Walaupun aku mondok ya selama awak mondok dari kelas 2 MI, kelas 3 MI, kelas 1 wis 3 tahun mondok. Lah kok malah ndak naik pas kelas 1-nya. Akhirnya apa ya? Duduk. Baru duduk, aduh kanti awak tuh baru datang. Awak manggil, Topik. Iya orang kan. Hei, akhirnya apa? Apa kamu kesini? Nyari siapa? Nyari siapa pula? Ngawak kok kelasku? Loh nggak naik? Enggak. Langsung apa? Oh langsung. Alhamdulillah. Lah sini duduk di pinggir apa? Nah, sama nasib kita tidak naik. Akhirnya apa? Tukar cerita. Mana kamu kemarin kok nggak naik? Makanya belajar. Orang bodoh kamu belajar. Saya nggak ada naik kan gitu dibilang gitu. Makanya kamu itu banyak main baik dulu hobi jajan dia belajar dah. Oh udah naik. Kayak mana lagi lawak tentu lah. Ya wes, tapi tidak apa-apa lah. Untung ada kau. Kalau ada kau awak bingung juga di kelas kayak tadi. Nengok sini tidak ada yang kenal, nengok sini tidak kayak anak baru nih. Tapi untung ada kau. Nah, apa maksudnya? Orang yang kena musibah, itu nggak akan ngerasa terhibur kecuali kamu punya curhatan seseorang yang sama-sama kena musibah. Kamu kasih duit ya, tetap baik orang dia tidak bisa terhibur. Terhibur kalau dapat curhatan sama nasib kita. Kamu awak ada, kamu apa udah naik? Bukannya kamu dulu pinter, kamu dulu di kelas A gitu. Apa pula? Iya, gimana lah? Awak kemarin tuh sakit setengah tahun. Sakit apa setengah tahun tuh? Tidak umum nih yang sakit setengah tahun biasa orang walaupun pura-pura sakit paling lama 2 minggu. Kok setengah tahun kamu apa sakitnya? Iya, aku sakit kemarin. Sakit pokoknya tidak bisa dijelaskan lah kecuali sama adik awak dan bini awak lah pokoknya. Iya, pokoknya penyakitku tadi tidak bisa dijelaskan kecuali kepada adik awak, orang tua awak, terus mamang mantri, mamang dokter Eko tadi sama bini saya. Sakit apa? Wah, pokoknya sakitnya tadi yang tahu cuma orang 4 kok tadi. Ya, intinya tidak boleh ya. Iya, Pak Be, gitu. Dan naik akhirnya, yes lah. Akhirnya apa? Mulai dari situlah akhirnya berhubung awak tadi sebelumnya di kelas 1A kan? Dulu di kelas 1A itu, kelas 1A itu yang ranking 1 sampai ranking 30. Nah, awak kok ranking 29 waktu itu. Awaknya bersyukur, alhamdulillah walaupun ranking 29 kan tadi awak masuk di kelas A. Sementing kelas A. Kelas A, kelas yang pinter-pinter. Akhirnya masuk, setelah nggak naik, masuk alumni kelas A masuk di kelas E. Ketemu orang melawan galau udah kok. Kita buktikan waktu ujian. Nah, itu ujian tuh baru pengumuman ujian kelas 1 MTS juara 1. Pegang oleh juara kelas ya. Muhammad Wafi Abdullah dari Jambi. Wah, alhamdulillah barokahnya udah naik. Kalau naik kemarin saya rasa ranking 29 lagi. Soalnya pemusuh-musuhnya berat kalau. Tapi baru kena gue tadi. Alhamdulillah dapat jalan jadi bisa juara. Soalnya ilmunya lah pernah Imriti sudah, kemarin sudah ngapal. Ini balik lagi lancar. Tidak, mana perasaanmu? Ya kan? Kayak tidak ada saingan kan rasanya. Iku nggak usah sedih. Rehan ke sama lah kayak awak tuh macam-macam. Tapi tidak apa-apa. Bukan malah digunakan sebagai malas-malasan, tapi malah kesempatan awak. Kemarin awak lah pernah pelajaran gue tadi. Awas lah tuh juara kayak apa tuh. Akhirnya betul dapat juara. Jadi jangan sedih. Ada cerita guru sama muridnya.
Muridnya kok tadi gini, sedih. Kenapa? Ustadz, saya sedih Ustadz, sudah seminggu bapak saya meninggalkan saya. Iya, yang sabar nak. Kayak mana lagi? Namanya takdir. Mungkin Allah tuh lebih sayang sama bapakmu. Iya Ustadz, gimana lagi? Tapi awak udah bisa minta sangu lagi. Nggak kayak biasanya Ustadz. Sudah, nggak apa-apa, yang sabar. Akhirnya apa? Kata si anak tadi. Tapi setelah seminggu ini saya merasa begitu berat ujian nih Ustadz, rasanya tidak ada seorang ayah. Sedih banget. Saya menyesal. Kenapa dulu waktu masih ada kok saya tidak memberikan kabar baik bahwa saya tuh bisa berprestasi. Akhirnya Ustadz ngajak keluar dari masjid, dari musola. Ayo sini, datang sambil dipeluk jalan kan. Coba kamu tengok ke situ, kata gurunya. Itu di situ kamu tengok, di situ ada laki-laki. Dia tengok, dia ada bapaknya, tapi anaknya nggak mau tengok. Dia sedang sakit. Terus tengok yang sebelah situ pula. Yang sebelah situ dia tuh nenek-nenek. Kasihan kemarin habis kena musibah, rumahnya terbakar. Neneknya selamat. Selamat. Tapi rumahnya udah selamat. Hangus galau. Lo kok bisa tuh? Rumahnya kok tadi dari papan mana? Nggak ada yang tersisa kecuali kompor gas. Soalnya yang bakar tadi kompor ya. Tabung gasnya awet lah sama kompor ya. Yang lain tuh kayu gal. Lah penyebabnya ya kompor itu tadi. Tapi kasihan nenek sekarang ngungsi. Tuh lagi. Nah sekarang kamu tengok yang bapak-bapak di pojok itu rumahnya. Kamu tahu kan? Nah betul. Yang bapak-bapak itu tadi. Dia bukan bapak-bapak tapi belum bapak-bapak. Dia bapak-bapak, cuma dia belum punya anak. Berarti kan belum bapak kan? Lah nikah tapi belum punya anak. Ya, bapak-bapak gitu. Bapak-bapak muda lah. Dia belum, tengok tuh. Dia sehat, semuanya sehat, nggak ada apa-apa, nggak ada yang ditinggalkan. Tapi dia lagi sedih juga. Ya, kenapa tuh? Yang bapak-bapak itu tadi baru 2 hari yang lalu dia kena PHK. PHK dipecat dari kerjaannya. Dia bingung gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gurunya tadi bilang, intinya gini. Nah, kamu tuh sebenarnya nggak sendirian. Kamu sekarang sedih, tapi kamu nggak sendirian. Lihat dunia ini kalau kamu lagi sedih. Kalau kamu lagi sedih, lihatlah dunia ini. Penuh dengan ujian, penuh dengan luka. Bahkan setiap orang itu membawa ujiannya masing-masing. Akhirnya anakku memberi kesimpulan bahwa iya ya, awak masih mending lah awak gini. Ternyata ujian yang saya rasakan adalah bukan ujian yang paling berat. Masih banyak di luar sana orang-orang yang ujiannya lebih berat. Intinya apa? Akhirnya anak kau tadi yang asalnya gelisah, sedih, sudah berubah menjadi anak yang udah mulai ceria. Kenapa? Ya udah. Karena anak kau tadi terhibur karena banyak orang-orang yang kena musibah. Makanya kalau kamu kena musibah, silakan curhat sama orang yang kena musibah. Kalau yang tidak kena musibah ya paling cuma sabar, kayak mana lagi, takdir. Tapi kalau yang kawannya dicurhati, ayah aku lagi kena musibah, rasanya sedih nian. Terus yang kawannya malah cerita, mending lah kau, awak kemarin, kamu kan naik motor baru terjungkal kan, awak kemarin tuh, astagfirullah, tidak terima terjungkal, ban lepas. Tang bengkok, coba lah. Terus kemarin kau tadi tangan gue habis disangkal putung, gara-gara apa? Tulang kok meleset,
Akhirnya dibawa ke dukun Sangkal Putung ke sakit itu. Ongkek sama siapa? Sama dukunnya tadi, sama dukunnya itu dikasih apa namanya? Dikasih minyak, habis itu siapa? Wah, getak gitu. Kamu masih mending naik motor cuma minggir dari kucing jatuh ke air pula itu. Mending lah. Apa? Akhirnya begitu ya. Iya ya. Mending nggak pula berarti. Ya. Akhirnya saya gantinya tadi nggak terlalu sedih. Tapi kalau ini untuk pelajaran jangan ya. Jangan kamu terus awak nampaknya nggak masuk besok dapat penghargaan piagam muhafadzah. Lah ngapa? Lah awak ada hafal Imriti. Imriti dari kemarin, dari Senin kemarin, dari Senin awal kok sampai Senin akhir pujung-pujung gini itu masih 54 gitu terus. Nggak nambah-nambah. Wah ya. Akhirnya kantinya juga gitu bilang, wah mending 54. Awak kemarin kodimah, nggak maju-maju. Dari apa itu namanya? Panas alul manana ayu jirona minarya mudhaifan ujurona masuk ke kalamu minta lupa i'rabum takjiru akhirnya mukadimah lah terus katanya oh mending lah berarti wah parah kau berarti akhirnya apa orang tadi terhibur. Makanya kalau kamu lagi kena musibah cari musibah yang lain, maksudnya curhat sama orang yang kena musibah. Wawak kau tadi pernah kena musibah apa? Rumahnya kebakaran. Curhatnya sama apa? Sama orang yang pernah rumahnya kebakar. Nah, tanya sama orang yang pernah kebakar. Agak apa terhibur? Iya Pak, kita ada kantinya. Walaupun kita gini ya, tapi tidak apa-apa. Sama kayak misalnya rumahnya kebanjiran. Kayak kebanjiran ya gitu juga. Berhubung sedesa kebanjiran galak, tidak sedih. Yang ada malah berenang lah di situ. Apa katanya? Tidak sedih. Rumah kebanjiran, padahal kebanjiran. Nah, banyak kanti kok tuh. Berenang galak tuh orang. Iya kalau misalnya rumahnya orang kok tadi tepi sungai dewek banjir dewek, itu sedih lah ya. Yang lain dah malahnya, dak apa namanya yang lain dak tenggelam, yang rumahnya malah tenggelam. Nah itu yang dimaksud wala tasallal musabu bimisli dzikriman usiba bimisli musibatihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tagsilu kullah عوبات واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي عليه عاد الحب عدد تاسيسه صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما أبد المسائم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا
هذا أسرفنا